Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan belajar tentang pengantar dari website. Jadi di mata kuliah ini ya, di desain dan juga pemrograman web, kita akan fokus bagaimana pelajari secara lebih dalam terkait pemrograman web, tetapi dari aspek front end atau dari sisi desainnya. Jadi nanti akan ada atau pemecahan fokus memang ketika memang di dalam sebuah pemrograman web ada yang di front end dan juga di back end. Oke, sebelum lebih jauh ke sana, kita akan pahami dulu konsep dari website itu sendiri. Yang pertama, website dan juga internet adalah sebuah hal yang berbeda. Yang pertama, internet merupakan jaringan komunikasi global yang terbuka dan juga menghubungkan jutaan jaringan komputer. Jadi intinya pada internet di sini adalah sebuah jaringan atau network yang menghubungkan antara satu dengan yang lain. Ketika kita berbicara internet, perkembangan internet dan sebagainya, memang di era sekarang sudah sangat sangat banyak akses yang atau sangat mudah akses yang kita lakukan terhadap informasi, terhadap hal-hal yang berbau atau berplatform digital itu akan lebih mudah di era sekarang ini. Nah, itulah di situ butuh sebuah internet, kemudian yang menghubungkan satu dengan yang lain. Ketika dulu terpisah jarak itu merupakan suatu kendala, mungkin sekarang menjadi lebih mudah dengan adanya jaringan komunikasi global dalam bentuk internet itu sendiri. Kemudian dari website sendiri, bedanya merupakan ruang informasi di mana sumber-sumber daya yang berguna diidentifikasikan oleh format global atau URL. Jadi biasanya di sini ya, website itu adalah sebuah, teman-teman pasti juga paham website itu apa, kemudian jenisnya apa dan sebagainya. Nah, website sendiri misalkan dari website berita ada detik.com, kemudian juga dari mungkin portal CNN, kemudian juga banyak sekali website-website lain, mungkin website termasuk juga e-learning kita juga kan berbasis atau berplatform menggunakan website. Nah, semua ketika menggunakan website atau dibungkus menggunakan website adalah suatu hal yang memang menjadi sesuatu yang fleksibel. Kenapa? Walaupun sekarang memang teknologi mobile atau mobile platform itu menjadi salah satu hal yang cukup cukup banyak digunakan juga dengan pengguna di seluruh dunia. Saya yakin memang atau berupa data biasanya dirujuk dari Wiro Sosial dan sebagainya, itu memang mobile platform ini merupakan salah satu hal yang banyak users atau penggunanya. Akan tetapi memang dalam mobile platform biasanya ketika ada apps development menggunakan aplikasi, di situ nanti semua akan berbasis di websitenya. Jadi website itu juga tetap merupakan salah satu hal yang menjadikan atau salah satu hal yang fleksibel. Jadi development website itu memang menjadi salah satu hal yang penting. Jadi di sini teman-teman krusial atau critical point-nya adalah pada di bagaimana membangun sebuah website yang kita fokus pada sisi front-end-nya atau di desainnya. Kemudian terkait dengan internet dan juga web itu sendiri, tadi ya sudah jelas frame antara internet dan juga web itu berbeda, di mana ketika internet itu secara globally menghubungkan antara satu komputer ke yang lainnya, website ini merupakan salah satu atau format tertentu yang dipertukarkan dalam jaringan internet. Jadi skopnya menjadi lebih kecil. Salah satunya atau salah satu jenis yang dipertukarkan dalam internet itu adalah website. Jadi perbedaan dari internet dan juga website di situ. Internet lebih globally dengan menghubungkan dari satu komputer ke komputer lain atau dengan satu device ke device yang lain. Sedangkan di
website itu salah satu jenis yang dipertukarkan di dalam internet tersebut atau di dalam sebuah jaringan tersebut. Kemudian ada HTTP, mungkin cukup sering di istilah ya, istilahnya cukup sering dipahami atau didengar. Apa itu HTTP? HTTP merupakan kepanjangan dari Hypertext Transfer Protocol. Jadi merupakan sebuah standar model request dan juga response antara sebuah klien dan juga server. Jadi HTTP di sini tadi ya kepanjangannya dari Hypertext Transfer Protocol. Ini merupakan standar model yang nanti request dan juga respon. Apa itu request dan juga response? Request berarti adalah permintaan. Jadi yang akan melakukan permintaan, akan melakukan request adalah klien. Klien berupa web browser akan melakukan request ke server. Sini ya, klien biasanya kita melakukan web browser. Web browser itu contohnya seperti Google Chrome, Firefox, kemudian Safari, Internet Explorer, atau sekarang Microsoft Edge ya namanya, Opera dan sebagainya. Klien melalui browser itu akan melakukan permintaan atau request ke server. Requestnya ke server, kemudian server akan menerima request. Nah, ini merupakan respons atau feedback yang diberikan oleh server. Jadi ketika klien melakukan request, maka server akan menerima request berupa respons dengan mengembalikan jawaban atau respons ke klien yang dapat berupa pesan error atau informasi lainnya. Jadi kuncinya adalah komunikasi dari klien dan juga server. Klien di sini berupa web browser akan melakukan permintaan request ke server, kemudian server akan melakukan respons. Jadi menerima respons tersebut dengan mengembalikan jawaban. Ya, responnya dengan mengembalikan jawaban. Mengembalikan jawaban itu tidak selalu soal successful ataupun website. Misalkan ya dalam sebuah konsep website, ketika kita menginputkan, misalkan almaata.ac.id, kita ada tipu, misalkan D-nya diganti, kita salah ketik typo menjadi ac.ic. Nah, di situ respons yang akan diberikan adalah pesan error atau message error yang diberikan oleh server dengan domain tidak ditemukan dan sebagainya. Ketika itu berhasil, maka responsnya adalah kita akan dapat menampilkan almaata.ac.id. Kita akan menampilkan website Universitas Alma-Ata secara benar. Jadi konsep dari HTTP di sini merupakan standar untuk request dan juga respons dari klien dan juga server. Jadi kuncinya di situ. Dia merupakan sebuah standar atau protokol yang digunakan untuk request dari klien dan respons yang dilakukan oleh server. Jadi responsnya bisa bermacam-macam, sukses ataupun ada pesan error seperti itu. Kemudian request method yang digunakan pada HTTP 1.0 didefinisikan 3 metode, yaitu get, post, dan head. Get di sini request ke specific resource di server secara sederhana dan akan dikembalikan data yang hanya berupa informasi dari server. Jadi di sini requestnya spesifik ya ke resource di server secara sederhana dan juga akan dikembalikan atau tadi direspons berupa informasi dari server. Sedangkan post di sini request ke resource server dengan menggunakan atau tanpa parameter dengan tujuan melakukan operasi atau memperoleh informasi yang lebih detail. Jadi pengiriman pada HTML akan menggunakan form dan juga sebagai parameternya. Misalkan kita dalam sebuah website mengisi sebuah assessment atau sebuah data yang ada formnya, nama, kemudian juga ada mungkin nomor HP, email. Nah, di situ akan melibatkan form sebagai parameternya. Itu nanti akan request methodenya akan menggunakan post. Nah, nanti detailnya kita akan bisa
pelajari ini lebih lanjut di mata kuliah lanjutnya, yaitu di pemrograman web lanjut, kapan menggunakan get, kapan menggunakan post, dan sebagainya. Itu nanti akan lebih detail di sana. Kemudian yang terakhir, head merupakan informasi dari request yang menyertai get atau post, yang fungsinya untuk memberikan informasi meta, tukaran data dengan server. Jadi di sini merupakan informasi request yang menyertai get atau post. Kemudian dari data pengguna internet atau users di Indonesia, data dari Hootsuite dan We Are Social di sini pada Januari 2021, data yang ada, kita ada di total populasi sebanyak 274,9 juta, dengan mobile connection-nya mencapai 345,3 juta, atau lebih besar dari total populasi kita, bahkan 125,6% lebih tinggi. Kemudian internet users-nya di 202,6 juta dengan persentase populasi sebesar 73,7%. Kemudian aktif social media users sebanyak 170 juta atau dengan total persentase population di 61,8%. Dari data ini kita bisa mengambil banyak sekali perspektif. Seperti apa penggunaan atau mobilitas atau sebuah perubahan dari waktu ke waktu, di mana memang semakin meningkat dari pengguna internet itu sendiri. Nah, implikasinya dengan website di sini adalah bagaimana banyak sekali platform-platform yang memang dikembangkan menggunakan website. Jadi menjadi akan lebih menjadi krusial di mana kita bisa mempelajari bagaimana development dari website itu sendiri, baik dari sisi front end atau desain depannya, atau katakanlah dari desainnya, ataupun dari sisi back end atau logikanya atau logisnya. Jadi tadi ya, gambaran dari website itu ada front end dan juga back end. Ketika front end, maka dia akan mengurusi tentang desain, tentang tampilan, akar mukanya, kemudian coloring warna dan sebagainya. Kalau back end, dia akan fokus ke logiknya, bagaimana sebuah function itu bisa berjalan dalam sebuah website. Jadi dari data ini nanti bisa dilakukan atau bisa disimpulkan bahwa memang data atau data pengguna di Indonesia khususnya itu memang semakin meningkat, apalagi dengan internet usernya yang mencapai 73,7%. Nah, bahkan dari mobile connection-nya sendiri saya yakin juga pasti akan ada, tidak semuanya by apps, tapi beberapa yang masih menggunakan website browser seperti itu. Jadi memang development pengembangan dari website itu sendiri menjadi sesuatu yang masih atau menjadi sesuatu yang masih krusial. Kemudian dari sejarah internet sendiri, dari artikel Herman Tolle, ada 4 periode penting dalam perkembangan internet. Yang pertama first period pada packet switching pada 1991 sampai 1972. Kemudian di second periodnya di internet working di 1970 sampai 1980. Kemudian di third periodnya di TCP IP di tahun 1980 sampai 1990. Kemudian di fourth period sudah berupa websites pada tahun 1990 sampai 2000-an. Jadi kurang lebih dari artikel Herman Tolle ini ada 4 periode penting dalam perkembangan internet. Kemudian dari web design. Apa sih tadi web design? Web design istilah mengenai desain visual yang diterapkan kepada media digital, yaitu website. Desain yang ditujukan untuk pengembangan dan juga styling informasi di internet untuk menyediakan fitur konsumen high-end dan memberikan kualitas estetika. Jadi,
bagaimana sebuah desain visual atau tampilan itu bisa menarik dari user atau penggunanya. Jadi memang menjadi penting karena memang uh, visual itu akan memukau atau membuat user atau pengguna akan menjadi nyaman. Ini terkait studi yang lebih lanjut ada namanya user interface dan juga user experience atau UI UX. Bagaimana membuat desain yang menarik dalam sebuah website di sini case-nya. Bagaimana sebuah tampilan itu bisa membuat nyaman, kemudian tidak menjemukan dan sebagainya. Contoh saja fundamental yang yang sederhana tetapi penting. Misalkan button cancel akan identik atau diidentifikasikan dengan warna merah. Submit dengan warna hijau atau biru. Ketika kita berpikir bahwa kita coba switch itu, cancel dengan warna hijau atau biru, dan juga submit dengan warna merah, maka ada psikologi warna di situ yang bermain. Nah, di sini adalah salah satu fundamental dari web design, bagaimana kita bisa, itu salah satu jenisnya aja yang menempatkan atau coloring untuk menemukan atau membuat kenyamanan bagi pengguna. Kemudian tujuannya adalah sebagai media komunikasi, di mana memang bertujuan untuk membuat atau menyampaikan informasi. Jadi karena goals-nya adalah menyampaikan atau deliver information, maka apa yang diharapkan dari sebuah desain web yang bagus, ya sebuah tampilan yang menarik, tidak membosankan, kemudian juga mudah untuk dimaknai atau tidak terlalu berbelit-belit, simple tapi tetap memiliki kesan yang baik. Itu yang menjadi sebuah challenge bagaimana membangun sebuah web atau mendesain sebuah web dengan tantangan-tantangan yang di dalamnya harus memuat kenyamanan pengguna. Kemudian fungsinya di sini memang digunakan untuk media tadi ya, media komunikasi yang lebih menarik, kemudian juga nilai yang dinamis. Jadi website ini menggunakan program yang nanti akan digunakan fasilitas dari fungsi komunikasi. Jadi ketika tadi sebuah konsep misalkan dari warna nanti bisa datang atau bisa ke bisa digunakan warna tadi konsep coloring warna tadi ya untuk membangun sebuah website. Jadi intinya tadi pada desain kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan dan juga goals-nya adalah deliver information secara baik ke user. Oke, kurang lebih seperti itu tutorial untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.